Halo sahabat Barito Street Official, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys. 7 pulau di Indonesia yang dikenal berhantu. Apakah di antara sahabat Barito Street Official sudah ada yang pernah mendatangi salah satu pulau yang bakal kita bahas hari ini? Dan apakah kalian berani datang untuk uji nyali? Saat mendengar kata wisata pulau, yang ada di benak kita seringkali bayangan pesisir dengan pepohonan kelapa yang eksotis, benar gak? Indonesia sendiri memiliki banyak wisata kepulauan yang menarik untuk dijelajahi. Namun, di balik keindahan dan eksotismenya, beberapa di antaranya menyimpan cerita horor dan seram. Bikin bulu kuduk merinding, berikut beberapa pulau yang diyakini paling berhantu di Indonesia. Nomor 1, Pulau Galang. Pulau yang terletak di Kepulauan Riau ini memiliki sejarah kelam. Pada tahun 1976 sampai tahun 1996, Pulau Galang menjadi tempat mengungsi ribuan tentara Vietnam yang meninggalkan negaranya setelah tragedi Perang Vietnam. Mereka yang tak lolos melanjutkan perjalanan ke Australia dan Amerika Serikat, dirampok dan dibunuh dengan keji. Ada pula yang memutuskan untuk bunuh diri di pulau tersebut. Hal itulah yang membuat pulau ini diselimuti aura angker. Banyak pelaut yang mengaku melihat pulau ini sangat gelap dari kejauhan. Bahkan, seringkali terlihat penampakan tentara di pinggir pantai yang melambaikan tangan ke arah kapal tersebut. Nomor 2, Pulau Kelor. Pulau Kelor masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu yang jadi wilayah administratif DKI Jakarta. Tahu gak guys, luas dari pulau ini hanya 28 hektar. Pulau ini memiliki benteng Martelo yang merupakan peninggalan VOC untuk berperang dengan Portugis pada abad ke-17. Benteng dan pulau tersebut hancur pada 1883, karena letusan dahsyat Gunung Krakatau. Hal tersebut membuat hampir seluruh tentara di sana meninggal dunia loh guys. Kini, banyak orang yang menganggap Pulau Kelor sangat angker. Seringkali terdengar suara tentara berbaris dengan hentakan kaki di sekitar bekas benteng Martelo berdiri. Wow, mistis banget ya guys. Nomor 3, Pulau Kembang. Keberadaan Pulau Kembang di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, cukup misterius guys. Apalagi kini pulau tersebut menjadi habitat hewan monyet ekor panjang, bahkan pengunjung kerap melihat sesosok bekantan juga loh. Masyarakat Banjar percaya bahwa Pulau Kembang terbentuk akibat tenggelamnya kapal perang Belanda. Sedangkan monyet dan bekantan di sana dianggap sebagai prajurit penjajah yang dikutuk untuk menjadi penunggu pulau tersebut guys. Di antara kalian sahabat Barito Street Official, sudah ada yang pernah belum berkunjung ke pulau tersebut? Nomor 4, Pulau Tidung Kecil. Kisah seram Pulau Tidung berawal dari penamaannya guys. Nama pulau kecil di Kepulauan Seribu ini berasal dari kisah seorang raja dari suku Tidung, Kalimantan Timur, yakni Raja Pandita. Ia diasingkan Belanda saat masa penjajahan. Setelah menjadi penduduk pertama di sana, datanglah tetua yang terkenal dengan gelar Panglima Hitam ke Pulau Tidung. Mereka berdua menghabiskan hidupnya di sana dan dimakamkan di Pulau Tidung Kecil. Konon, kedua tokoh tersebut kerap terlihat di sekitar pesisir Pulau Tidung Kecil. Padahal, pulau ini tak berpenghuni, sepi, dan terlihat gelap. Nomor 5, Pulau Nusa Barong. Keindahan Pulau Nusa Barong memang sangat memikat guys, meski jumlah penduduknya tak banyak. Pulau kecil ini terletak di sebelah selatan Pulau Jawa, tepatnya di Jember, Jawa Timur. Di balik keindahannya, terdapat cerita horor yang menyeramkan. Dulu, Pulau Nusa Barong sempat ramai penduduk sebelum diserang Belanda saat masa penjajahan. Warga sekitar meyakini bahwa pulau ini dihuni seekor ular raksasa dan kerap dijadikan lokasi bagi mereka yang ingin belajar ilmu hitam. Nomor 6, Pulau Onras. Selanjutnya, ada Pulau Onras yang berada dalam gugusan Kepulauan Seribu. Meski terkenal indah dan menawan, Pulau Onras memiliki cukup banyak bangunan bekas peninggalan Belanda yang terbengkalai. Ada pula sumur tua dan makam yang dikenal angker. Warga setempat mengaku sering mendengar suara-suara misterius dari bangunan Belanda tersebut. Ada pula penampakan jenderal dan noni Belanda yang kerap berlalu lalang. Nomor 7.
Pulau Cipir. Lagi-lagi masih berada dalam gugusan Kepulauan Seribu guys. Tahu gak kalian guys, Pulau Cipir sempat menjadi tempat karantina bagi penderita kusta loh. Karena itulah cukup banyak gedung rumah sakit terbengkalai di sana. Bekas bangunan rumah sakit tersebut kini terlihat angker dan menyeramkan guys. Warga yang melewatinya mengaku sering mendengar suara minta tolong dan rintihan kesakitan. Mereka meyakini itu adalah suara pasien yang tak berhasil diselamatkan guys. Itulah deretan pulau yang diyakini paling berhantu di Indonesia. Sejarah dan mitos kelam membuat pulau-pulau tersebut diselimuti aura mistis dan menyeramkan guys. Berani membuktikannya sendiri? Kalau kalian ke sana, tetap jaga sikap dan tutur kata baik ya guys, supaya tak terjadi hal-hal buruk pada diri kalian. Oh iya guys, sebelum Mimin menutup perjumpaan kita kali ini, Mimin mau mengingatkan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan jangan lupa loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update konten terbaru dari kami. Dan apabila ada kesalahan kata-kata atau alur cerita yang menurut Anda kurang pas, silahkan komen di kolom komentar ya guys. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.